Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Fa ayyuhal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Iftahna safha khamsa wa arba'in. Iftahna safha khamsa wa arba'in. Asma'ullahi wa sifatuhu. Asma'ullahi wa sifatuhu artinya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ismun jamaknya asma'un. Kemudian syabbaha yusyabbihu. Syabbaha yusyabbihu menyerupakan. Syabbaha yusyabbihu menyerupakan. Syabbaha yusyabbihu menyerupakan. Sam'un pendengaran. Menyerupakan. Sam'un pendengaran, basorun penglihatan. Sam'un pendengaran, basorun penglihatan. Laqa yaliqu yang pantas. Yang pantas. Kemudian keagungan. Laqayaliku yang pantas, jalalun keagungan. Azamatu kebesaran atau keagungan juga bisa. Kebesaran, jalal keagungan, azamatu kebesaran, qadara yaqduru menghargai. Qadara yaqduru menghargai. Qadara yaqduru menghargai. Qadara yaqduru menghargai. Syara'a yashra'u mensyariatkan.
syara'a yasyra'ud mensyariatkan, ilhadun mengingkari. Ilhadun mengingkari. Zar, tinggalkanlah. Zar, fi'lu amrin. Fi'il amr, tinggalkanlah. Al-hada yulhidu mengingkari. Al-hada yulhidu mengingkari. Sariqotun mencuri. Sariqotun mencuri. Asna yusni memuji. Asna yusni memuji. Nazzaha yunazzihu menyucikan atau membersihkan. Menyucikan atau membersihkan. Nazzaha yunazzihu tanzih sama. Dzawatun jam'u dzatin, ya zat atau ya dzawatu jam'u dzatin, jamak dari zat. Yang memiliki. Ala ya'lu meninggi. Ala ya'lu meninggi. I'tasama ya'tasimu berpegang teguh. I'tasama ya'tasimu berpegang teguh. Asbata yusbitu menetapkan atau mengokohkan. Menetapkan. Asbata yusbitu menetapkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanya. Putri, Argia, Anissa, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ustaz. Ya, kalau begitu kita masuk ke pembahasan ya. Maknal imani bi asma'illahi wa sifatihi. Makna beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa sih maknanya? Makna beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita sudah mempelajari makna beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan manusia, Allah hanya kepadanya kita beribadah. Nah, itu makna beriman kepada Allah secara umum. Ya. Sekarang apa sih makna beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah? Min a'zami ni'amillahi 'alal muslim an ya'tasima bil kitabi was sunnah. Ya. Di antara bentuk nikmat Allah yang besar adalah seorang muslim berpegang teguh. Dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Nah, ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah ini, hidup kita jadi indah. Hidup kita jadi teratur.
jadi tenang ya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yu'minu bima ja'a fihi min asma'illahi wa sifatihi, dan beriman dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya. Fihi yakni di dalam Al-Qur'an dan Sunnah min asma'illahi wa sifatihi, ya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya kita beriman kepada Al-Qur'an ya, dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang tertulis ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an kita imani juga. Wa yuthbita lillahi ma athbatahu li nafsihi fi kitabihil aziz. Maka kita menetapkan bahwa kita menetapkan untuk Allah apa yang Dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Fi kitabihil aziz, dalam kitabnya yang suci, yakni Al-Qur'an. Yakni kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah, berarti yang berbicara ataupun yang berfirman adalah Allah. Maka apa yang tertulis di dalamnya berarti adalah apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang ditetapkan berarti itulah yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian wa ma athbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharah, dan kita menetapkan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah yang suci. Ya. Misalnya apa? Misalnya Allah berfirman, ya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, ini kan Allah yang bilang bahwa Dia maha pengasih, maha penyayang. Maka kita pun mengucapkan seperti apa yang Dia ucapkan, mengimani apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya, kita imani bahwa Allah memiliki sifat pengasih dan sifat penyayang seperti yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah pun kita imani. Kemudian kita lanjutkan, wal muslimu la yasifu rabbahu wa khaliqahu illa bima jaa fil Qur'ani wal hadits. Dan seorang muslim tidak boleh mensifati Rabb-nya, yakni Allah dan sang penciptanya, kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya kita tidak boleh tambah-tambah ya sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah, ya tidak boleh kita buat sendiri, tapi kita menerima saja apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kita tidak membuat, oh mungkin ini bagus nih, ya, atau menambah, ya, tidak boleh. Wala yushabbihullah bi khalqihi, dan tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak boleh. Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Allah itu pasti lebih baik, lebih indah, ya, dan Allah maha indah, ya, maha sempurna, jauh dari makhluknya, ya.
wala yushabbihullaha bi khalqihi wala yanfi anhu ma athbatahu li nafsihi, dan tidak boleh menolak apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Ya, Allah bilang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kita tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh mengingkari bahwa Allah ini Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, karena Allah yang bilang sendiri tentang dirinya bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar, Maha Agung, Maha Mendengar, Maha Melihat. Semua nama-namanya harus kita terima, tidak boleh kita tolak satu pun. Jelas sampai di sini, ada yang mau ditanya? Mau. Apa itu? Tadi wal muslimu la yasifu rabbahu. Dan seorang muslim tidak boleh mensifati Robnya kecuali illa bima ja'a fil Quran, kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau wama asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi Dan wasallam. apa yang ditetapkan untuknya, yaitu untuk Allah, dan apa yang ditetapkan untuknya, yaitu yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Sama yang pertama Ustadz, yang man a'doma sampai kita bihil aziz. Oh, itu panjang. Di antara bentuk nikmat Tadi yang ketinggalan besar, soalnya kerasa-kerasa. ya, di antara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim adalah seorang muslim berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. I'tasama ya'tasimu, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka dia menetapkan bagi Allah apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri dalam kitab Al-Quran. Ya, apa yang Allah bilang di dalam Al-Quran tentang dirinya, maka kita harus menetapkannya. Allah bilang di dalam Al-Quran tentang dirinya bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mendengar, Maha Besar. Ya, Allah menyifatkan dirinya dengan sifat-sifat itu, maka kita terima. Ya, itu dia. Mensifati Allah maksudnya, ya, kita mengatakan Allah Maha Besar, kita meyakini bahwa Allah Maha Mendengar ucapan kita, Allah Maha Melihat. Nah, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mensifati dengan sifat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya apa? Ya. Yang itu Ustadz, yang di Al-Quran yang 99 itu katanya nggak semuanya benar kan? Ya, benar kan? Enggak. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu betul, tapi masih ada yang lain, ya. Masih ada yang lain. Jadi 99 itu bukan semuanya, tapi masih ada nama-nama yang lain tapi yang dirahasiakan oleh Allah. Manusia tidak ada yang tahu, dirahasiakan. Jadi nama-nama Allah itu lebih dari 99. Tapi yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis ada 99 yang dihitung dan dicari oleh para ulama. Ya. Tapi kita tidak boleh
menamai Allah dengan nama-nama yang dia tidak menamai dirinya. Ya, naudzubillah, dengan sifat-sifat yang tidak bagus, ya. Karena sifat Allah dan nama-namanya semuanya bagus. Kita lanjutkan. Wal kalamu fi sifatillahi ta'ala mithlul kalami fi dzatihi al-muqaddas. Dan berbicara dalam sifat-sifat Allah sama saja berbicara dalam zatnya yang suci, ya. Kalau zatnya yang suci, kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kita tahu bahwa zat Allah ini maha sempurna, maha indah, ya, maha terpuji. Maka begitu juga sifatnya, ya. Kita tidak tahu kecuali apa yang sudah kabarkan, dikasih tahu kepada kita, ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Nah, itu yang kita tahu. Kalau yang tidak dikasih tahu, ya kita tidak tahu, ya. Nuthbitu anna lillahi dzatan la tushbihu dzawatana. Kita menetapkan bahwa Allah memiliki zat, ya, tapi zat Allah tidak menyerupai zat-zat kita. Ya, kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya, ya, seperti apa. Tapi kita yakini bahwa Allah itu ada, ya, dan memiliki zat, ya, tapi kita tidak tahu. Karena akal kita tidak akan sampai. Ya, semua yang kita lihat di dunia ini Allah lebih indah lagi, Allah lebih baik lagi, Allah lebih sempurna lagi. Makanya kita nggak tahu, ya, jangankan zat dia, ya, zat surga saja, zat surga saja kita tidak bisa membayangkan. Di surga ada sungai-sungai, ya, kita tahu sungai, tapi zat airnya seperti apa kita tidak bisa sampai, karena pasti lebih indah, lebih baik, lebih sempurna zatnya, ya. Apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lebih maha sempurna lagi, ya. Sampai gunung, ya, Nabi Musa ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Nabi Musa tidak bisa melihatnya karena baru tersingkap hijabnya sudah hancur gunung, ya. Karena begitu hebatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu indah dan sempurnanya sampai gunung pun hancur, ya. Nah, kita tidak akan bisa akal kita, ya. Kita lanjutkan. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan bukti bahwa kita tidak bisa bukti bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya sedikit pun, ya. Allah tidak menyerupai makhluknya, ya. Bisa jadi sama namanya tapi hakikatnya berbeda, ya. Kita lihat laitsa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak seperti apapun dan dia maha mendengar dan maha melihat, ya. Nah, di sini ada nafyun wa itsbat. Ya, Allah menolak bahwa dia serupa dengan apapun, tapi dia menetapkan bahwa dia maha mendengar dan maha melihat. Maka kita terima, ya, kita terima nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak kita serupakan dengan makhluknya. Misalnya nama Allah maha mendengar, As-Sami' Al-Basir, nama Allah yang artinya maha mendengar dan maha melihat. Maka kita terima, ya, kita yakini, kita imani bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Tapi, ya, tidak kita serupakan dengan makhluk. Ya, pastinya pendengaran dan penglihatan Allah jauh sekali lebih sempurna. Tidak ada makhluk yang menyerupainya, ya. Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laisa kasam'ina wa basarina. Dan maklum, ya, sudah kita ketahui bahwa pendengaran dan penglihatannya tidak seperti pendengaran kita dan penglihatan kita.
Lillahi sam'un wa basarun yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan yang sesuai, yang pantas, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran, ya, kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Walil makhluqu sam'un wa basarun yaliqu bihi. Dan makhluk ya memang memiliki pendengaran dan penglihatan yang cocok atau sesuai dengan makhluk tersebut juga, ya. Kalau makhluk ya tidak sempurna, maka pendengaran dan penglihatannya pun tidak sempurna, tapi Allah Maha sempurna. Wa mimma qalahu a'immatul din fi sifatihi jalla wa ala ma qalahu al-Imam Abu Hanifah la yushbihu syai'an min khalqihi, ya. Dan di antara perkataan imam-imam, ya, imam-imam dalam agama ini, ya maksudnya para imam-imam kaum muslimin dalam sifat-sifat Allah, ya, adalah perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan la yushbihu syai'an min khalqihi. Dia tidak sedikit pun menyerupai makhluknya. Kemudian beliau berkata setelah itu, thumma qala ba'da dzalika wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Dan sifatnya semuanya berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lamu la ka'ilmina. Dia tahu tapi tidak seperti pengetahuan atau ilmu kita. Pastinya lebih sempurna ilmu Allah. Yaqdiru wala la ka kudratina. Dia memiliki kemampuan. Berarti qadara yaqduru di sini afwan bermakna kemampuan. Allah memiliki kemampuan tapi tidak seperti kemampuan kita. Kemampuan Allah maha sempurna, ya. Maha sempurna. Maha sempurna. Maha sempurna. Tidak seperti kemampuan kita. Wa yara la karu'yatina. Dan dia melihat, ya, juga Allah melihat tapi tidak seperti melihatnya kita. Kalau Allah lebih sempurna, ya, kalau Allah lebih sempurna. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mau Ustaz. Tadi Ustaz ya Yang wasifatuhu kulluha. Siapa dulu? Putri Argia. Putri tadi dulu. itu dari situ aja, dari wasifatuhu kan nyambung. Oh ya udah, dari wasifatuhu Ustaz. Iya. Wasifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Semua sifatnya semuanya berbeda dengan sifat makhluk-makhluknya. Sifatnya Allah semuanya berbeda dengan sifatnya makhluk-makhluk. Ya'lamu la ka'ilmina. Allah mengetahui tapi tidak seperti pengetahuan kita. Ya, kalau pengetahuan kita terbatas sedikit, ya, kecil pengetahuan kita. Tapi kalau Allah pengetahuannya besar, banyak, ya, mengetahui semuanya. Allah Maha mengetahui, ya. Wa yaqdiru la ka qudratina. Dan Allah mampu tapi tidak seperti kemampuan kita. Jadi namanya saja yang sama. Namanya saja yang sama, penglihatan, pendengaran, tapi kalau dinisbatkan kepada Allah maka penglihatan yang
paling sempurna, yang maha sempurna. Tapi kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka penglihatannya pasti tidak sempurna, terbatas, ya, Ustadz mau nanya penglihatannya satu lagi. pendek. Ya, Mau nanya satu lagi. apa itu? Yang wal kalamu fi sifatillah yang di awal paragraf kedua Iya. sampai Eh, al-muqaddasah. Iya, perkataan dalam sifat-sifat Allah adalah seperti perkataan dalam zatnya. Ya, perkataan dalam sifat Allah sama seperti perkataan dalam zatnya. Apa maksudnya? Kalau zat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, ya, maka begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, ya, kecuali apa yang Allah kasih tahu kepada kita, ya. Berarti kita nggak tahu zat-zat Allah, Ustaz. Enggak tahu. Zatnya Allah kita enggak tahu. Iya kan? Allah itu Iya. zatnya apa? Karena kita hanya tahu yang ada di dunia ini, ya, air, angin, kayu, batu, besi, ya, daun-daunan, ya, kulit dan lain sebagainya. Tapi Allah lebih sempurna dari semua zat ini, ya. Tapi kita tidak tahu zatnya apa. Jangankan zat Allah, zat surga saja, ya, zat surga, kata Allah di apa, fiha anharum min labanin lam yataghayyar. Di surga ada air susu, ya. Tapi apakah airnya seperti air di dunia? Ya, pastinya tidak, ya, karena air susu di surga sekali minum tidak akan haus selama-lamanya, ya. Namanya sama tapi hakikat zatnya berbeda, ya. Allah menjadikan air susu di surga ini sempurna. Jadi sekali minum bisa hilang, ya. Allah mengatakan ada madu, ya, ada susu di dalam surga, tapi zatnya yang di surga jauh lebih sempurna, tidak seperti zat di dunia, ya. Bisa kotor, bisa habis, bisa berubah warna, berubah rasa, berubah apa? Berubah aromanya kalau terkena sesuatu yang kotor. Tapi kalau di surga sempurna selamanya, selalu indah, selalu manis, selalu wangi, ya. Itu pastinya berbeda zatnya sama yang di dunia. Apalagi zatnya Allah Subhanahu wa taala pasti jauh lebih sempurna daripada zat yang ada di surga. Ustaz, Ya? berarti kita nggak tahu zat neraka juga dong. Iya. Dikatakan dari api, tapi apinya lebih panas 70 kali lipat daripada api dunia. Api dunia ini cuma satu bagian dari 69 kali lipat api neraka, lebih panas lagi, ya. Makanya pakai sendal di kaki tapi otaknya mendidih. Ya, Argia. Ada lagi? Ustadz ini mau nanya. Jalla Iya. wa alama qaluhu apa? Jalla wa alama qalahul imamu Abu Hanifah tuh. Hanifah. Imam Abu Hanifah. Oh, wa mimma qalahul a'immatud din fi sifati jalla wa ala, ya. Dan di antara perkataan imam-imam kaum muslimin dalam sifat-sifat Allah Jalla wa ala ini yang agung dan maha tinggi, yang maha agung dan maha tinggi, ya, adalah apa yang
dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jalla agung, ala maha tinggi. Ya. Makanya kalau nama-nama dan sifat-sifat Allah itu biasanya ditambahkan maha ya untuk menunjukkan kesempurnaan, maha melihat, maha mendengar. Nah, itu ditambahkan maha dalam terjemahnya menunjukkan bahwa berbeda ya antara sifat kita dengan sifat Allah. Sifat Allah sempurna, maha sempurna. Jelas sampai sini, kita lanjutkan. Qala Naim Ibnu Hammad Syekhul Imam Al-Bukhari berkata, ya seorang Syekh Naim Ibnu Hammad, beliau adalah syekhnya Imam Bukhari, beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kufur, ya. Dia telah keluar dari agama Islam. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, maka tidak boleh. Ya. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Dan siapa yang mengingkari apa yang disifati Allah kepada dirinya sendiri, maka dia juga telah kufur, ya, artinya keluar dari agama Islam. Kalau menolak sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Menyifati Allah dengan sifat makhluk tidak boleh. Tapi juga tidak boleh mengingkari sifat Allah yang dia beritahu dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus menerima sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyerupakannya. Ya. Laisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala ma wasafahu bihi rasuluhu tashbihun. Dan tidak ada pada yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri dan apa yang Rasulullah sifatkan untuk Allah itu tidak ada penyerupaan terhadap makhluk, ya. Tidak ada penyerupaan terhadap makhluk. Sudah selesai ya jam pelajarannya ya? Sampai jam berapa? Bukan 11.30, 11.15. Iya, Ustaz. 11.15. Ya sudah, nanti insya Allah berarti kita lanjutkan, ditandain sampai di situ berarti ya, sampai pertengahan halaman 46 ya. Ya sudah. Barakallahu fikum. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah ba'da zuhur ya disiapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.